Episode 9. Pagi hari di saat Brian sedang tertidur pulas, suara deringan ponsel mengusik mimpi indahnya. Brian mencoba meraba meja di samping tempat tidurnya untuk mengambil ponselnya. "Halo," jawab Brian dengan menahan kantuknya. Semalam Brian baru pulang dari rutinitas senang-senangnya sampai pagi hari menjelang. "Brian, Mama untuk beberapa hari ke depan belum bisa pulang. Kamu baik-baik ya sama Aulia? Mama masih ada pekerjaan dengan supplier di luar kota. Nanti kalau Aulia mau belanja keperluan dapur, kamu anterin ya," perintah Mira pada anaknya. Brian sedikit kesal dengan perintah mamanya itu. Ia protes berusaha mengelaknya. "Kenapa sih, Ma? Kan bisa orang lain," protes Brian pada mamanya yang dijawab dengan ponselnya Mira yang terputus. Mira tak menghiraukan protes putranya. Hal itu membuat Brian jengkel dengan titah mamanya. "Apa nggak bisa nyuruh orang lain? Kenapa sih harus aku yang nganterin?" gerutu Brian lalu melanjutkan tidurnya tanpa menghiraukan titah mamanya. Sudah tengah hari di saat Brian masih tertidur pulas, terdengar ketukan dari pintu kamarnya. "Mas," panggil Aulia setelah mengetuk pintu kamar Brian. Brian masih sedikit malas untuk menanggapi suara ketukan itu. "Mas Brian," panggil Aulia untuk kedua kalinya dengan sedikit mengeraskan suara. "Ngapain sih? Ganggu aja kamu," jawab Brian setelah membuka pintu kamarnya. "Mas, sudah waktunya makan siang, Mas. Apakah Mas mau kusiapkan makan siang?" tanya Aulia lembut. "Ya, siapkan aja di meja makan. Aku mau mandi dulu," jawab Brian lalu menutup pintu kamarnya dengan keras. Lalu Aulia segera menuju ke dapur menyiapkan menu kesukaan calon suaminya itu. Beberapa saat setelah Aulia selesai menyiapkan menu makanan untuk tunangannya, Brian pun turun dari kamarnya menuju ruang makan. Aulia segera mengambilkan sepiring nasi dengan lauk pauknya, tak lupa juga mengambilkan air putih untuk minum Brian. "Mas Brian," panggil Aulia pada Brian yang sedang menikmati masakannya itu. "Apa?" jawab Brian sambil sesekali mengunyah hidangan yang ada di hadapannya itu. "Mama memerintahku untuk belanja keperluan dapur, Mas. Setelah ini tolong anterin aku belanja ya, Mas," ucap Aulia dengan pelan, takut dengan bentakan Brian berulang kembali. "Apa kamu gak bisa naik mobil sendiri?" tanya Brian. "Aku belum berani, Mas," jawab Aulia. "Emang kenapa kamu gak berani?" jawab Brian sambil menikmati makanannya namun masih fokus dengan pertanyaan Aulia. "Usiaku kan masih anak SMP, belum mempunyai surat izin mengemudi. Jadi aku nggak berani bawa mobil, Mas," jawab Aulia. "Kalau begitu kamu pasti ngerepotin aku terus dong," jawab Brian acuh. "Aku mau nambal dulu," ucap Brian sambil menyodorkan piringnya. Aulia dengan sigap segera mengambilkan sepiring nasi dan lauknya. Memang semenjak Aulia yang masak menu makanan di rumah itu, nafsu makan Brian semakin melonjak. Bahkan Brian bisa menambah sampai 2 bahkan 3 kali. "Sekarang kamu segera siap-siap, aku tunggu di halaman depan," ucap Brian seusai makan siang. "Baik, Mas." Aulia segera berjalan menuju kamar dan mengganti pakaian lalu langsung menuju Brian yang sudah menunggunya di halaman depan. Setelah keduanya berjalan menaiki mobil menuju tempat belanja, seperti biasa sepanjang perjalanan keduanya hanya saling diam dan hening. Tak ada yang memulai pembicaraan di antara mereka. Di tengah keheningan mereka berdua, ponsel Aulia tiba-tiba berbunyi. Terlihat di notif ponsel Aulia telepon dari Bang Dedi, sahabat almarhum kakaknya. "Halo?" Aulia mengangkat teleponnya. Brian melirik Aulia penasaran dengan orang yang sedang menelpon tunangannya. "Kamu sekarang sedang di mana?" tanya Dedi dari seberang sana. "Aku berada di jalan, Bang, mau pergi belanja.
Ada apa, Bang? Jawab Aulia sambil menoleh pada Brian, merasa tak enak dengan tunangannya itu. Kamu lagi dengan tunanganmu itu ya? Tanya Dedi, merasa Aulia sedang berdua dengan Brian. Ya, Bang, jawab Aulia singkat. Mendengar jawaban Aulia, Dedi hanya bisa menghela nafas panjangnya. Apakah kamu sudah yakin jika pria itu bisa membahagiakanmu nantinya? Tanya Dedi, merasa khawatir dengan keputusan Aulia atas tunangannya itu. Bang, kumohon, jawab Aulia agak kesal. Baiklah, aku nggak akan ikut campur lagi. Abang mau kasih tahu kamu, beberapa aset peninggalan kakakmu sudah kualih namakan atas nama kamu, agar nanti paman dirimu tak bisa merekayasanya lagi. Beberapa dokumen sekarang sedang aku bawa. Bisakah besok kita bertemu di notaris? Ucap Dedi. Iya, Bang, besok akan aku usahakan. Terima kasih atas bantuannya ya, Bang, jawab Aulia. Iya, hati-hati ya kamu di jalan, jawab Dedi lalu menutup teleponnya. Setelah menerima telepon dari Dedi, nampak wajah Aulia terlihat sedih sambil menghela nafas panjangnya. Tanpa ia sadari, helaan nafasnya diketahui oleh Brian. Ada apa? Tanya Brian penasaran. Gak ada apa-apa kok, Mas. Hanya saja apa? Tanya Brian semakin penasaran. Hanya saja aku berpikir, apa gunanya punya segalanya tapi kita kehilangan cinta dan kesayangan dari orang-orang terdekat kita. Kalau aku bisa memilih, lebih baik hidup sederhana namun bersama orang yang kita cinta daripada hidup kaya tapi kehilangan orang-orang terdekat kita. Ucap Aulia hampir menangis teringat keluarganya. Mendengar kata-kata Aulia itu sempat membuat Brian sedikit terkejut. Setelah beberapa jam keduanya pergi berbelanja, tepat pukul 5 sore mereka baru sampai di rumah. Aulia menyerahkan hasil belanjanya pada RT yang ada di dapur untuk menaruhnya di lemari penyimpanan. Aulia mengambil gelas dari rak dapur lalu menyeduh kopi susu hangat dan menaruhnya di atas nampan. Mas Brian, panggil Aulia pada Brian yang tengah duduk santai di taman belakang rumah. Ini susu hangat sama roti, ucap Aulia sambil meletakkan hidangan yang ada di nampan di atas di meja depan Brian. Kamu duduk sini, ucap Brian merintah. Hah? Mendengar perintah Brian, Aulia terbengong sejenak. Kamu gak denger ya? Ucap Brian jengkel. Dengan segera Aulia duduk di hadapan Brian. Tak ada satu kata pun di antara mereka. Brian hanya menyuruh menemaninya dalam keheningan. Bersambung.